Film dibuka dengan memperkenalkan dunia gelap yang dipenuhi para pembunbun bayaran dari sebuah organisasi bernama Damokles. Para pekerja senior yang sudah mendekati masa pensiun justru menjadi target pembunbunan karena perusahaan ingin menghindari membayar pesangon besar. Kita melihat gaya hidup glamor namun berbahaya dari para asasin muda, dan bagaimana organisasi ini bekerja tanpa belas kasihan. Masuklah tokoh utama yaitu Duncan Vizsla, dikenal sebagai The Black Kaiser. Salah satu pembunbun paling mengerikan yang pernah dimiliki Damokles. Duncan tinggal di pedalaman bersalju, mencoba hidup tenang. Ia rutin ke psikolog untuk mempersiapkan hidup setelah pensiun. Namun dari sorot matanya, jelas bahwa masa lalu penuh darah masih menghantuinya. Sementara itu, bos Damokles panik karena jika Duncan pensiun, perusahaan harus membayar uang pesangon sangat besar. Maka ia memerintahkan tim pembunbun muda, sekelompok anak muda yang sangat brutal, untuk menghabisi Duncan sebelum tanggal pensiunnya tiba. Sementara itu, Duncan menerima pesan misterius bahwa hidupnya masih dalam bahaya. Di tengah kesendiriannya, Duncan berkenalan dengan tetangganya, seorang wanita pemalu bernama Camille. Camille terlihat penuh trauma, hidup sederhana, dan takut berinteraksi dengan orang lain. Duncan yang biasanya dingin mulai merasa iba dan ingin melindunginya, meski ia sendiri tak yakin mengapa. Momen ini jadi titik manusiawi pada cerita, memperlihatkan Duncan bukan hanya mesin pembunbun, sementara Duncan hidup tenang. Tim asasin muda Damokles mendatangi berbagai lokasi untuk melacaknya. Mereka brutal, ceroboh, dan sangat kejam. Mereka akhirnya menemukan jejak masa lalu Duncan, dan itu membawa mereka menuju orang-orang tak bersalah. Pada akhirnya mereka menemukan Duncan yang sedang menjalankan aktivitasnya. Kelompok muda itu pun langsung mengatur strategi untuk menjebak Duncan. Ketika sedang berjalan pulang, Duncan menemui seorang wanita yang sedang kesusahan. Oh my God! Wow! Wanita itu meminta agar ia dapat tidur di rumah Duncan karena cuaca sangat dingin dan mobilnya tidak bisa menyala. Duncan pun mengizinkannya untuk tidur di rumahnya. Tanpa
Ternyata sepengetahuan Duncan, ternyata wanita itu adalah bagian dari tim pembunuh yang sedang menjebak dirinya. Malam pun tiba. Tim pembunuh sudah siap untuk mengeksekusi Duncan. Tapi keadaan justru terbalik. Duncan sudah mengetahui hal itu akan terjadi. Pada akhirnya, kelompok pembunuh muda itu pun dihabisi oleh Duncan satu persatu. Jadi tolol banget. Setelah semua beres, Duncan segera memeriksa dari mana mereka berasal dan langsung menuju ke markas mereka. Setelah sampai di sana, Duncan menyadari bahwa gadis yang tinggal di sebelah rumahnya telah diculik oleh bos mereka. Dia pun bergegas untuk menyelamatkannya, namun hal tak disangka muncul. Duncan pergi mengunjungi teman seangkatannya untuk meminta bantuan. Tetapi Duncan malah dijebak olehnya. A few moments later. Ia pun dibawa ke markas besar untuk disiksa. Di sana Duncan memiliki waktu 4 hari menuju hari di mana dia dieksekusi habis. Sebelum hari itu akhirnya Duncan bisa bebas dan menghabisi semua penjaga yang ada di situ. Bos besar pun lari ketakutan seolah ia melihat monster yang sedang mengamuk. Setelah itu Duncan berhasil keluar dari markas itu. Dia hampir terbunuh karena kehabisan darah. Tak lama kemudian seorang wanita menyelamatkannya dan merawat Duncan.
Berlama-lama kemudian, Beberapa hari berlalu, setelah ia pulih, ia langsung membuat perjanjian dengan bos besar agar gadis itu dilepaskan. His life for the girls. Tetapi ia dijebak lagi. Duncan pun langsung menghabisi seluruh orang yang telah menjebaknya. Bos besar pun panik karena hampir seluruh pasukannya habis oleh seorang monster tersebut. Tak lama kemudian, Duncan pun menemui bos besar. A few moments later. Ia berjalan dengan tenang. Semua anggota bos besar ketakutan sampai-sampai mereka mengkhianati bos mereka. Saat Duncan bertemu dengan bos mereka tanpa pikir panjang, dia langsung membunuh bos besar. Kemudian Duncan pun bergegas menuju gadis yang diculik tersebut. A few moments later. Ketika sampai di sana, gadis itu sudah tidak berdaya. Duncan pun langsung membawanya pulang ke rumah gadis itu dan merawatnya hingga pulih. berlama-lama kemudian, Setelah sadar, gadis itu menodongkan pistol ke arah Duncan. Karena dulu Duncan pernah diberi tugas untuk menghabisi keluarganya dan hanya menyisakan dia seorang. Why don't you just shoot me? Tak lama kemudian suara pistol pun terdengar. Tapi dia tidak menembak Duncan karena gadis itu sudah memaafkannya. Film pun berakhir saat mereka berdiri di teras rumah sambil melihat salju yang turun. Dan itulah perjalanan kelam dan brutal dari dunia polar, sebuah tempat di mana pengkhianatan datang dari segala arah, balas dendam tak pernah padam, dan setiap langkah dipenuhi bahaya. Dari pertarungan sengit hingga momen-momen sunyi yang menyimpan luka lama, Polar selalu menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegelapan, seseorang masih bisa menemukan tujuan dan kekuatan untuk bertahan. Jika kamu menikmati alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena masih banyak kisah aksi lainnya yang siap kita jelajahi bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.